ketika kita berbicara masalah maulid, maka orientasi dari acara ini adalah mencintai sosok baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu kita tanamkan bukan hanya pada diri kita, tapi juga kita tularkan kepada anak kita dan juga keluarga kita, tetangga kita, dan umumnya seluruh mayoritas muslim. Karenanya timbul pertanyaan, limadza yajibu alaina an nuhibba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kenapa kita wajib mencintai Rasulullah? Maka dari satu pertanyaan itu akan membuahkan banyak jawaban. Di antaranya jawaban pertama, li'annallaha yuhibbuhu wa ja'alahu habiban. Kenapa kita wajib mencintai Rasulullah? Karena Allah mencintai Rasulullah dan menjadikan Rasulullah sebagai kekasih. Oleh karenanya baginda Nabi mempunyai gelar Habibullah, kekasih Allah. Sudah barang tentu bagi kita yang mengaku beriman kepada Allah, wajib mencintai seluruh yang dicintai oleh Allah, dan tak lepas yang paling dicintai makhluk oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah sosok baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita berdoa, mudah-mudahan duduknya kita di acara ini dalam rangka memperingati maulid, Allah jadikan kita golongan umat baginda Nabi yang mencintai baginda Nabi, dan kelak dikumpulkan di surganya Allah bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu. Kemudian yang kedua, wali anna wujudahu sababun liwujudina. Kenapa kita wajib mencintai Rasulullah? Jawabannya yang kedua adalah karena wujudnya Rasulullah itu menjadi sebab akan wujudnya kita. Alam semesta ini tidak akan ada apabila Rasulullah tidak ada. Karenanya di dalam hadis kursi Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan melalui lisan Rasulullah, laulaka ya Muhammad lama khalaqtul aflak. Andai bukan karenamu Muhammad, andai bukan karenamu Muhammad, aku tidak akan ciptakan alam semesta ini. Jadi pasti bila mana baginda Nabi tidak diciptakan oleh Allah, pasti nih warga kampung Rajet tidak ada, nih warga Kedaung Rajet tidak ada. Karenanya patutlah kita bersyukur atas keberadaan Rasulullah yang menjadi sebab Allah ciptakan kita, dan rasa syukur tersebut kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari dengan mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah. Itu poinnya para jamaah yang dimuliakan Allah. Kemudian jawaban yang ketiga dari pertanyaan di atas, li'anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad qala fi hadithihi syarif. Karena baginda Nabi sendiri di dalam hadis yang mulia mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak akan sempurna imannya seseorang yang mengaku mukmin apabila aku tidak lebih dicintai olehnya dari orang tuanya, dari anaknya, dan dari seluruh manusia yang menjadi kekasihnya. Artinya prioritas utama yang harus kita cintai Rasulullah. Orang yang harus paling menjadi nomor satu yang harus kita cintai di dunia ini Rasulullah. Kenapa demikian? Rasulullah mempunyai syafaatul uzma, yang dengan syafaat tersebut nanti kita apabila meninggal dalam keadaan membawa iman dan Islam, insya Allah akan mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin.
Bahkan Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, Rasulullah itu ketika selesai menjembat Shiratal Mustaqim selalu nengok lagi ke belakang. Tujuannya apa? Memastikan seluruh umatnya selamat menjembat Shiratal Mustaqim agar bersama beliau di surga. Kalau bisa surganya Firdaus semua ya Allah, surga yang paling tinggi, surga yang paling nikmat. Makanya baginda Nabi mengatakan, kalau kau minta surga, salu al-firdaus, pintalah firdaus, fainnaha a'lal jinan, karena firdaus adalah surga yang paling tinggi. Di sana maqam Rasulullah adalah tempat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mintanya firdaus. Ilahi lastulil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi fahab li taubatan wanfir dhunubi fa innaka ghafirun dzambil azimi. Ini bapak-bapak selesai sholat Jum'ah, setelah musafaat Fatihah 7 kali, Qul 7 kali, Falaq bin Nas 7 kali, ditutup doa, diakhiri dengan iktiraf itu Pak. Baca 5 kali atau 7 kali. Maka insya Allah kita akan digolongkan bersama baginda Nabi Muhammad yang menjadi menempati surga firdausnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Karenanya Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, nih anak-anak kita nih Bu, subhanul yaum rijalul ghad, anak muda pada hari ini akan menjadi pemimpin di masa yang akan datang. Bagaimana potret mereka menjadi pemimpin di masa yang akan datang, itu adalah bagaimana mereka diajarkan semasa mudanya, sedari dini. Apa yang kita tanamkan kepada anak kita, apakah itu adalah ilmu agama ataukah hanya ilmu akademis saja, itulah yang nanti akan menjadi cerminan potret kelak dia di masa yang akan datang. Di Indonesia ini tidak kurang orang pintar Bapak Ibu, banyak sekali orang pintar, para pejabat-pejabat, para aparat dan lain sebagainya, mereka itu adalah orang-orang pintar. Tapi ironisnya sedikit sekali dari kita yang menjadi orang benar. Pintar tapi tidak benar pasti akan menzolimi yang lain. Tapi kalau benar sekalipun tidak pintar-pintar amat, karena kalau benar plus pintar itu jarang Bu, benar plus pintar ini jarang. Makanya bahasa saya turunkan, kalau dia benar sekalipun tidak pintar-pintar amat, insya Allah apabila jadi pemimpin akan mengayomi kita dan juga tidak akan berbuat zalim kepada kita. Makanya kita berdoa Bu, mudah-mudahan negara kita khususnya Indonesia dijadikan negara yang baldatun thayyibah wa rabbun ghafur. Amin. Allah berikan kita pemimpin-pemimpin yang adil. Amin. Sekalipun jauh sekali, tapi tidak mustahil. Yang penting konsepnya kita sebagai rakyatnya dulu yang membuahkan keberkahan agar Allah berikan kita pemimpin-pemimpin yang adil. Ini dia Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, anak-anak kita ini kan tadi saya katakan sebagai calon-calon pemimpin di masa yang akan datang. Tidak cukup hanya dengan mempelajari akademis saja, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, kimia, biologi, fisika, matematika, tapi nol besar dalam urusan pendidikan agama. Jangan harap anak kita menjadi pemimpin yang bersifat adil, jangan harap. Karenanya walaupun terkesan ortodok, walaupun terkesan kuno,
pengajian-pengajian setelah maghrib, ba'da maghrib di majelis taklim guru-guru kita, di musolah-musolah, di masjid-masjid yang di sana diajarkan ulumul Quran dari awal alif, ba, ta, fa, pengenalan huruf hijaiyah karena sebagai pondasi agar bisa membaca Quran. Naik ke jenjang selanjutnya belajar tajwidnya agar bagus bacaan Qurannya, makhrajnya benar yang nanti kelak menjadi penentu sah dan tidaknya sholat. Karena dalam sholat ada satu surah, Bu, yang mana bila mana tidak benar bacanya, sholatnya tidak akan sah. Sedangkan kita tahu a'zamu ibadatil badaniyah as-shalah, ibadah fisik yang paling utama sholat. Idza kubilat sairul amal, sholatnya diterima, garansi ibadah lain akan diterima. Wa idza ruddat sayrul a'mal, bila sholatnya ditolak pasti ibadah lain pun akan ditolak. Karenanya sedikit agak ekstrim, Bu, biarinlah, tadi ngomongnya belum ngantuk sih. Ada satu neraka dari 7 tingkatan neraka yang bernama Sakor. Sakor ini neraka untuk siapa? Di dalam Al-Quran termaktub, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ma salakakum fi saqar, ay ma adkhalakum fi saqar. Nanti ada golongan orang-orang yang masuk ke neraka Sakor, lalu ditanya, ma salakakum fi saqar, ay ma adkhalakum fi saqar, apa yang membuat kalian masuk ke neraka Sakor ini? Bukankah kalian dulu adalah orang muslim? Bukankah kalian dulu adalah orang mukmin? Tapi kenapa kalian berpisah dengan junjungan kalian Muhammad, dengan para sahabat, dengan para wali, dengan para ulama dan orang-orang muslim lainnya yang masuk surga? Kenapa kalian mampir dulu ke neraka Sakor? Jawaban mereka, qalu lam naku minal musallin. Ini dia para jamaah yang dimuliakan Allah. Apa jawaban ahli neraka Sakor tersebut? Iya, memang kami dulu muslim, tapi kami tidak sholat. Jadi bila bapak dan ibu yang mengaku muslim tapi tidak mau sholat, hingga meninggal dunia tidak mendirikan sholat, maka siap-siap masuk ke neraka yang bernama neraka Sakor. Mau kira-kira ibu masuk neraka? Tidak mau, berarti kita harus sholat. Alhamdulillah. Minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Jam berapa ini Pak Dewa? Saya dikasih waktu berapa ya? Setengah jam kali ya. Kata ibu-ibu, Ramana ngomel mulu, wah, roh nyanyi Kayak saya ngomong ke guru kita Ustadz Rahmat, ini jamaahnya ibu-ibu apa bapak-bapak campur. Sebenarnya saya nolak, Bu, karena saya mau gak bisa ceramah. Kalau ceramah mau kudu ada lucunya kan, Bu. Ini mah lurus saya ngomel, bagaimana ini? Tapi yang saya omongin ini adalah ayat Quran dan juga sabda baginda Nabi. Mudah-mudahan masuk ke hati ibu, diamalkan, pulang dari sini ada oleh-olehnya, begitu. Nah, balik lagi Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jelas, sekalipun terkesan ortodok, pengajian-pengajian ba'da maghrib ini, apalagi kita pesantrenkan anak kita di pesantren-pesantren yang memang notabene ahli sunnah wal jamaah, sekalipun ini adalah pendidikan-pendidikan yang kata mereka golongan-golongan sebelah adalah ortodok kuno, norak. Tapi inilah bapak-bapak, ibu-ibu jamaah yang dimuliakan Allah, warisan yang diturunkan oleh ulama-ulama kita, oleh sesepuh-sesepuh kita. Ajarkan anak kalian sifat 20. Ajarkan anak kalian ketika ditanya siapa Tuhanmu, Allah. Kenapa Allah menjadi Tuhan? Harus bisa menjawab itu semua sebagai fondasi tauhid yang tertanam pada hati kita dan anak-anak kita. Karenanya memperingati acara maulid ini sudah barang tentu di sampingnya kita harus mencintai Rasulullah, juga harus meniru sepak terjangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Nih Bu, kalau yang lain kan begini Bu, di spanduk-spanduk kan selalu ada motonya, mari dengan memperingati maulid kita mencontoh akhlakul kalimah Rasulullah. Benar begitu Bu ya? Contoh Rasulullah, contoh Rasulullah. Tapi ada satu sifat Rasulullah yang saat ini mungkin sulit kita tiru Bu, yang saat ini mungkin sangat susah kita tiru. Apa? Kesederhanaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya rasa kalau disurvei ini dari kita semua, ketika ditanya mau kaya atau miskin, pasti jawabnya 99,9% menghilangkan ketombe. Ketombe lagi. Pasti jawabannya ingin kaya. Atau kaya Pak Ustadz, siapa yang mau miskin? Padahal Rasulullah hidupnya sederhana. Ibu, banyak sekali kisah di dalam hadis-hadis Nabi. Ketika baginda Nabi pulang ke rumah Sayyidah Aisyah, istri tercinta, beliau kemudian memanggil dengan panggilan manja dan sayang, ya Humairah, wahai yang manis. Ini bapak nanti kalau pulang panggil istri pakai panggilan-panggilan cinta Pak, jangan pakai emaknya anak-anak. Emaknya anak-anak seduhin kopi, jangan. Emaknya anak-anak rumahnya. Kata bapak-bapak, Pak Ustadz, aku istri saya masih susah di fotonya kayak pastel. Kalau saya sebut cantik, apakah itu nggak dosa karena bohong? Tidak, ada bohong yang memang diperbolehkan oleh agama. Di antaranya apa? Memanggil panggilan sayang, cantik kepada istri agar timbul keharmonisan dalam rumah tangga. Wahai yang manis. Kan ibu-ibu kalau di alam begitu ngapung tuh. Aduh, ada apa Kanda? Ada apa Arjuna? Coba pengen disediain teh manis ini. Siap. Kenapa? Karena dipanggil rasa sayang. Nah, Rasulullah ketika berjumpa dengan Sayyidah Aisyah, ya Humairah, apakah ada yang bisa aku makan? Apa kata Sayyidah Aisyah? Ada ya Rasulullah, beberapa potong roti dan beberapa butir kurma. Roti sama kurma Bu. Oh ya udah kalau begitu kita makan bareng. Lalu keesokannya ketika Rasulullah kemudian datang lagi ke rumah Sayyidah Aisyah, Aisyah, ada yang bisa aku makan tidak hari ini? Apa kata Sayyidah Aisyah? Tidak ada ya Rasulullah. Oh, fa idzan ana asumu, kalau begitu aku mau puasa. Puasa Rasulullah, Siti Aisyah pun puasa, dan itu menjadi dalil bolehnya kita niat puasa sunnah di siang hari atau di pagi hari. Makanya kalau kita niat puasa sunnah dalam madhab Syafi'i itu rada luas Bu. Di hari Senin, di hari Kamis, ibu belum makan apa-apa jam 8 pagi, kemudian niat puasa di pagi hari itu sah. Asalkan bukan puasa Ramadan. Kalau puasa Ramadan harus niatnya taqa'u lailan di malam hari. Di luar dari malam hari tidak sah niat dalam madhab Syafi'i Ibu. Dan itu dijelaskan oleh guru-guru kita di majelis taklim. Lalu kemudian kesederhanaan Rasulullah ini membuahkan rasa kaya, dan kayanya ada di dalam hati. Karenanya laitsal ghina an kathratil arad, kekayaan yang hakiki, esensi dari kekayaan yang sejati bukan terletak di dalam banyaknya harta. Walakinnal ghina ghinan nafsi, tetapi kekayaan yang hakiki adalah kekayaan ketika hati kita menerima rizki yang Allah berikan, sedikit maupun banyak, kita syukuri dengan cara ibadah kepada Allah. Itulah yang disebut dengan orang yang kaya. Orang kaya sekarang kan gitu Bu, maaf Bu ya, gajinya 10 juta tapi masih mau korupsi, berarti miskin. Orang kalau masih pengen harta orang lain itu miskin, begitu saja Pak Bu. Orang kaya itu walaupun di kantongnya hanya 10.000, walaupun di kantongnya rokoknya hanya Sampurna Kretek, dia tidak haren. Ibu tahu haren? Dia tidak ingin kepada rokok Sampurna milik temannya. Dia tidak ingin milik orang lain yang memang syubhat ataupun haram.
dia cukup dengan apa yang ada pada dirinya, rizki dari Allah, maka itulah hakikat al-ghani, orang yang kaya. Dan itu ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karenanya Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Abil Laits As-Samarqandi di dalam kitabnya Tanbihul Ghafilin ini memberikan wejangan kepada kita agar usaha kita, rizki kita menjadi berkah. Karena kalau rizki kita sudah berkah, usaha kita berkah, maka akan cukup bagi kita, keluarga kita, dan bisa kita gunakan untuk sedekah kepada orang lain. Itu ciri berkah. Kalau tidak berkah rizki kita, walaupun banyak nominalnya, habisnya nggak karu-karuan. Ibu, ini duit 10 juta 3 hari habis. Dipakai apa? Ternyata nyawer dangdut. Berarti ciri itu duitnya kagak berkah. Apa kata Imam Abil Laits As-Samarqandi? Beliau mengatakan, man arada ayyakuna kasbuhu thayyiban, barang siapa yang ingin usahanya atau rizkinya halal, berkah dan baik, rizkinya luas, tidak hanya banyak, luas, baik, berkah, maka fayam bagi ayah fadhal khamsata asya, wajib hukumnya dia menjaga 5 perkara ini. Kalau 5 perkara ini dijaga, pasti rizki yang Allah berikan akan berkah. Karena urusan rizki mah nanti ditanyanya depan belakang. Bapak Ibu, min aina iktasabta, dari mana kamu dapatkan, wa ila aina tasarrafta, dan kemana kamu gunakan. Kau gunakannya untuk sesuatu yang haram, kau akan disiksa. Kau dapatkannya dari perkara yang haram, dari sesuatu proses yang haram, kau pun akan disiksa. Depan belakang rizki mah harta mah ditanya. Oleh karenanya kita yang menginginkan harta yang banyak, harta yang luas, maka harus juga menginginkan keberkahan pada harta itu, agar harta itu cukup untuk beribadah kepada Allah. Apa yang pertama? Kata Imam Abil Laits As-Samarqandi, beliau mengatakan, al-awwalu alla yu'akhira syai'an min faraidillah. Awas Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, bila ingin rizkimu berkah, bila ingin usahamu berkah, maka awas, alla yu'akhira syai'an min faraidillah. Jangan kau tinggalkan satu apapun keparduan Allah dengan alasan cari rizki. Walaupun nyari rizki, khususnya bagi suami, khususnya bagi orang tua, wajib hukumnya. Tapi ingat, kalau dengan mencari rizki kau tinggal sholat, berarti proses dari cari rizkimu menghilangkan keberkahan, karena akan dapat murka dari Allah. Naudzubillah summa naudzubillah. Ini dia Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah. Kadang kita tidak peduli hal seperti itu. Ini sudah jadi rahasia umum Bapak. Kalau kita mau kerja sekarang kan sulit, lalu kemudian ada yang mau nerima cuman dengan catatan pakai duit, apa kalau bahasa kitanya nyogok. Sedangkan kita tahu hadis Nabi, ar-rashi wal murtashi kilahuma finnar. Orang yang nyogok dan yang disogok itu keduanya ada di neraka. Berarti dosa besar, iya. Lalu kemudian kita yang sudah frustasi, padahal mah dibalik kesulitan mencari rizki kita pasti ada kemudahan. Allah uji kita dulu, cuman kitanya kurang sabar. Aduh, pengen masuk kerja di perusahaan anu gajinya 10 juta per bulan, cuman harus bayar 20 juta di muka. Akhirnya dia jual motor, dia gadaikan sertifikat, kemudian dia pakai nyogok untuk kerja, maka pasti rizki yang per bulan dia dapatkan tidak akan cukup untuk dia dan keluarga dia. Kenapa? Karena dia telah mendulang murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini potret zaman sekarang Ibu. Sekarang anehnya begitu. Kalau memang kerja wajib kudu nyogok, ngapain kudu sekolah Bu? Bingung makanya saya. Ya anak-anak sekarang coba Ibu tanya deh. Kalau Ibu kan dulu waktu sekolah SD itu nggak pakai PAUD-PAUD dan ya.
nggak ada PAUD, Dewan, nggak ada TK, tapi bisa ngitung, nggak pakai alat-alat canggih, tablet segala macam, bawanya apa? Karet gelang, apalagi lidi buat ngitung. Iya, pulang sekolah sepatu ditenteng begitu, tapi pinter. KPK FPB dia tahu perkalian sampai 10, kelas 3 SD 4 SD sudah bisa, tapi coba anak zaman sekarang. Ini santri saya tanya, benua ada berapa toh? Enggak tahu Bu. Benua enggak tahu. Kata dia benua mah di Bayur Bang. Itu lagi. Samudra ada berapa? Enggak tahu. Ini kan ironis Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah. Tapi mintanya banyak. Iya, tidak mau sekarang anak sekolah kalau tidak pakai sepeda motor. Ironisnya, anaknya pakai PCX, bapaknya pakai Supra tahun 90. Kan lucu. Nah, ini dia orang tua takut anak berarti namanya. Nah, kita harus benahi hal ini. Nah, kau ongkosin untuk sekolah, kau harus cerdas dalam bidang akademis, tapi ingat, ada yang lebih penting, ada yang harus lebih kau prioritaskan daripada sekedar ilmu akademis. Apa? Ilmu agama. Nah, kalau dunia hanya sebatas berapa kau dikasih jatah umur oleh Allah, 50 tahun, 70 tahun, selesai kau di dunia. Tapi untuk di akhirat kau akan kekal selamanya. Pilihanmu cuma dua, entah surga nikmatnya Allah berikan, atau neraka siksaan yang akan kau dapatkan. Itu pilihanmu dua. Karenanya para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dunia ini mazra'atul akhirah, tandurannya akhirat. Apa yang kita tanam di dunia nanti kita akan tuai di akhirat. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Kalau amal baik yang kita tuang, amal baik yang kita lakukan, maka insya Allah surga akan menanti. Tapi kalau memang maksiat yang kita lakukan, dosa setiap hari kita lakukan, maka pasti neraka juga akan menanti. Pilihan ada di kita tuh. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi penting sekali bila mana rizki kita ingin halal, bila mana rizki kita ingin diberkahi oleh Allah. Satu, alla yu'akhira syai'an min faraidillah. Jangan kau akhirkan, jangan kau tunda-tunda, apalagi kau tinggalkan suatu apapun daripada perkara yang dipardukan oleh Allah, khususnya sholat. Yang jadi security, Pak Dewan security lagi. Tidak boleh ada alasan, saya jaga, saya nggak bisa sholat. Tidak bisa seperti itu. Yang kerja di Indomaret, yang kerja di pabrik dan lain sebagainya. Makanya kita harus mencari jalan rizki yang di situ ada ridho Allah, mudah kita untuk ibadah. Satu poinnya, jangan tinggalkan keparduan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, wa alla yu'dhiya ahadan minal khalqi li ajlil kasbi. Kata Imam Abilas As-Samarqandi, bila mana ingin rizkimu diberkahi oleh Allah, usahamu ingin berkah, maka poin yang kedua, janganlah kau sakiti siapapun dari makhluk Allah karena alasan mencari rizki. Kadang-kadang Pak, pedagang buah musuhnya pedagang buah lagi, petani musuhnya petani lagi, sesama profesi. Nah kadang-kadang kita saling sikut kanan kiri, kita fitnah teman kita yang berdagang, kita fitnah teman kita yang bertani dan lain sebagainya, agar keuntungan jatuhnya besar kepada kita, dan itu menyakiti saudara kita. Pasti sekalipun besar yang kita dapatkan tidak akan berkah. Itu diantaranya Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah. Kemarin kan ramai kasus kalau kerja ijazah ditahan, ya kan? Dengan alasan begini. Akhirnya orang tersebut tidak bisa resign. Kalau resign harus bayar pesangon dan lain sebagainya. Bukannya perusahaan yang mengasih, malah kita yang ingin resign harus membayar sedemikian rupa. Nah ini adalah bentuk kezaliman. Perusahaan yang seperti itu tidak akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya carilah keberkahan. Jangan sakiti siapapun, jangan sakiti makhluk manapun, baik manusia maupun binatang, li ajlil kasbi, karena alasan usaha. Poin yang kedua,
Kemudian poin yang ketiga, kata Imam Ibrahim Abillas As-Samarqandi di dalam kitabnya Tanbihul Ghafilin, wa ayyaksida bikasbihi istifafan linafsihi wali'iyalihi. Ketika dia usaha, ketika dia nyari rizki, maka tujuannya adalah menjaga dirinya untuk tidak minta-minta kepada orang lain. Ketika mau berangkat kerja, ya Allah, saya mau berangkat untuk mencari nafkah untuk diri saya dan keluarga saya, berikanlah saya rizki yang halal ya Allah. Tujuannya adalah untuk menghindari dirinya agar tidak menjadi pengemis. Karena kalau saya tidak kerja, kalau saya tidak usaha, maka saya tidak punya uang, saya tidak punya harta. Nanti saya khawatir saya akan istighfar, saya khawatir saya akan su'al, saya khawatir saya akan minta-minta kepada orang lain, dan itu akan mempermalukan jati diri saya sebagai seorang muslim. Tapi ironisnya, sekarang ada orang yang bahkan menjadikan pengemis, menjadikan mengemis sebagai usaha. Ini dia yang lucu dia. Para jamaah yang dimuliakan Allah, bahkan maaf, ada di daerah, saya tidak sebut daerahnya, itu disebut kampung pengemis, karena mayoritas warganya itu adalah mengemis. Makanya mudah-mudahan di kita mah, dan alhamdulillah khususnya nih di daerah Raja, Gempol Sari, Kelor, Pondok Kelor, alhamdulillah semuanya pengusaha, alhamdulillah. Terkenal Bu di daerah sini kan, di seberang nyebutnya. No, ke seberang. Nah, kita kan ini banyak nih orang Rojati nih ya, nyebutnya seberang. Di sini mah dulu orang tukang sesapu, tukang keset, lain sebagainya. Jangan malu. Usaha yang halal jangan malu, sekalipun menghasilkan sedikit rezeki, tapi kalau halal, insya Allah berkah. Nah, ini kadang-kadang yang ironisnya, pengennya kerjanya sedikit tapi untungnya gede, tapi tidak peduli halal dan haram, jadi calo. Begitu Pak Dewan. Jadi calo, akhirnya calonya banyak bohong, akhirnya dapat komisi 10 juta, komisi 20 juta dari hasil jual tanah. Cuman itu duit 10 juta, 20 juta kok berasanya 2-3 hari habis ya. Tapi kalau ustadz diamplopin hanya 50.000, itu bertahan 2 hari 2 malam Bu, asli, kalau nggak dibuka. Asli, Masya Allah, tabarakallah. Ironis sekarang Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, ini guru kita Ustadz Darman ngajarin kita ngaji ya, bapak-bapak, ibu-ibu, ada pengajian. Lalu kemudian kita sebagai muridnya, apa yang sudah kita sumbangsikan kepada guru kita yang telah mengerahkan tenaganya, pikirannya, dan ilmunya untuk agar kita bisa ibadah dengan benar. Tadinya kita belum kenal tumaninah itu apa Bapak Ibu. Lalu kemudian dijelaskan tumaninah itu seperti ini, dipraktekkan, akhirnya bisa kita praktekkan dalam sholat, sehingga sholat kita bisa diterima oleh Allah. Nih nanti kalau sujud kakinya ditekuk Bapak, karena memang jeriji-jeriji bagian dalam kaki kita termasuk min aqdoi sujud, bagian daripada anggota sujud yang harus kita tempelkan pada saat kita sholat. Tadinya kita sholat 30 tahun kakinya noker aja noker, tapi kemudian karena duduk di majelis ta'lim, dipraktekkan oleh guru kita, paham sholat, oh seperti itu. Tadinya ibu-ibu sholatmu kenanya ngampleh, gue mau pada 10 tahun lagi ganti-ganti ngampleh nih, mau kenanya di sini kelihatan jejandonya, jejando dah tuh. Apa nih? Udah mana kayak sapi lagi jejandonya begitu. Nah, ini kan bagian dari perkara yang harus tertutup, diajarkan oleh guru kita. Ibu kalau pakai mukena sampai dagunya sini, ini yang bagian jejando harus tertutup. Yang boleh terlihat hanya wajhun dan wakafen, hanya wajhun muka saja dan 2 dampal tangan saja. Selain dari itu tidak boleh. Rambut diperhatikan, dengan sebab mendengar penjelasan guru kita. Besok ibu beli ciput, kemudian sholatnya tidak ada yang keluar satu helai rambut pun yang terlihat pada saat sholat. Sah sholat ibu, wasilah ibu ngaji diajarkan oleh guru kita. Pertanyaannya, apa yang sudah ibu berikan kepada guru? Itu dia.
Ketika anak kita laporan yang sekolah TK, maaf yang ada guru TK di sini, maaf ini mah hanya sebenarnya perbandingan saja. Ibu besok manasik haji, loh anak TK suruh manasik nih, udah pasti ada ujungnya. Berapa bayarnya? 1 juta. Manasik hajinya sekarang di Serpong, bayarnya 1 juta, dikeluarkan tuh. Tapi giliran kemudian contoh, ini mah contoh biasanya ada ikhtifalan menjelang datangnya bulan Ramadan. Nih Ustaz Darman ngomong, bapak-bapak, ibu-ibu, kita akan penutupan pengajian. Itu sebenarnya mah kode. Nih saya belum punya baju, kode sebenarnya mah itu kode. Nggak mudeng ini jamaahnya, masya Allah tabarakallah. Akhirnya ngomong, ini kata Ustaz Darman, ini pada diem ya, kagak ada yang usul. Kata Ustaz Darman, ini seorang dipinta 50.000. Apa jawaban bapak ibu? Ustaz mapre remjadah, Ustaz mah kudu ikhlas, pala lu bengkak. Ini dia ironisnya seperti itu, bapak ibu jamaah yang dimuliakan Allah. Ciri hati kita masih keras, qaswatul qalbi, harus kita obati hal yang seperti itu. Nah, ini mah ngebela Ustaz Darman aja ini mah gitu. Gocap receh, 1 juta senyum aja kan, aneh ini. Kembali lagi, para jamaah yang dimuliakan Allah, sedikit lagi karena guru kita sudah hadir. Yang keberapa ini? Yang keempat. Kemudian yang keempat, wa alla yujhida nafsahu li ajlil kasbi. Kata Imam Abilas As-Samarqandi, jangan kau porsir dirimu, tubuhmu, fisikmu hanya untuk mencari nafkah, hanya untuk mencari rizki saja. Padahal cukup 3 jam, 5 jam, 4 jam kau untuk mencari nafkah harian, tapi kau porsir. Pagi sampai sore berangkat kerja, pulang mandi, tidak sholat maghrib, nenteng termos sama kopi 2 renceng 3 renceng, balik lagi ke bandara, pulang jam 2 malam. Akhirnya apa? Ngantuk. Di perimeter polisi tidur segede-gede kebo. Kekencengan naik motornya, sebelah tangan megang termos, jatuh, matinya ketiban termos. Masya Allah tabarakallah, sholat belum, ngaji belum, mati, berani amat. Kata malaikat, tolong lu mah berani amat, mati belum beramal soleh. Masya Allah tabarakallah. Itu bapak ibu jamaah yang dimuliakan Allah. Tapi Ustadz, kalau suami saya kerjanya hanya pulang sore saja, dapat uangnya hanya 100.000. Ibu, 100.000 kalau ibunya qanaah nerima nikmat. Nikmat apa Pak Ustadz? Ibu beliin 100.000 beras 2 liter, kan asin kegesek 2.000, 2.000 enggak ada Bu ya, 10.000. Cabai, tomat buat bikin sambal, masih ada sisa buat anak sekolah. Pak Ustadz, saya mah kagak mapas makan ikan asin kegesek. Nih saya kasih tipsnya, makannya ketika lapar. Ibu biasa makan jam 7 pagi, naikin jamnya jam 9 pagi, nelitikkan tuh perut. Kemudian ketemu tempe goreng masih anget, ikan kegesek, kemudian lalap timun, sambal, nikmat. Tidak harus ibu beli daging wagyu tawahyu namanya. Masya Allah tabarakallah. Saya pernah itu ibu diajak makan steak sih namanya tuh, steak. Ya udah terserah lah. Kemudian makan dikasih garpu sama pisau. Kata saya, nasinya mana ini? Nggak pakai nasi ini Pak Ustaz. Oh, saya lihatin tuh makannya, saya dipotong-potong gitu dimakan. Pulang-pulang saya beli uduk Bu, asli. Artinya apa? Jadi masalah nikmat dan tidak kita bisa atur. Baginda Nabi Muhammad SAW kesehariannya lebih banyak makan roti-roti yang keras, Bapak. Kesehariannya lebih banyak makan kurma dibandingkan makan daging kambing, daging sapi, daging onta.
itu persis sekali sama seperti ustadz, sama seperti kiai. Makan dagingnya kalau ada selamatan, suwe. Habis mau beli daging duitnya cekak. Tapi nikmat jelas. Biasa makan pala bandeng, ini ketemu semur daging, nikmat. Ya Allah, nikmat sekali ini. Tapi kalau setiap hari ibu makan daging saja, pasti ibu nyariinnya apa? Indomie, mana Indomie? Yang diminta Indomie, Bu. Makanan yang dengan 5.000 perak ibu bisa beli, ternyata kenikmatan yang setiap hari kita rasakan ada bosannya. Itu kalau memang kita berada di dunia. Lain halnya apabila kita berada di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak akan ada rasa bosan. Inilah dia para jamaah yang dimuliakan Allah. Dan yang terakhir, yang kelima, iya, poin yang paling pentingnya, wa alla yara rizquhu min kasbihi, wa alla yara rizquhu min kasbihi. Jangan punya keyakinan rizkinya itu, yang ngasih rizkinya adalah usahanya. Jangan punya tekad yang ngasih rizki itu adalah dagangnya, yang ngasih rizki itu adalah pertaniannya, yang ngasih rizki itu adalah ijazahnya. Dengan sebab ijazah dia bisa kerja, dengan kerja setiap bulan dia bisa gaji. Ini salah. Tapi harus menekadkan Allah lah yang memberikan rizki. Karena kalau sudah seperti itu, maka pasti Allah berikan keberkahan. Sebelum saya tutup, ada satu kisah, Bu, menarik nih, Bu. Kita kan orangnya begini, Bu. Contoh nih ya, sekarang kan penyakit itu banyak sekali, stroke, cuci darah dan lain sebagainya. Terus kemudian kita mendengar ada dokter atau mantri yang rada bagus, walaupun jauh pasti dikejar, Bu ya. Poinnya begitu tuh. Tuh kalau itu mah no terapinya ke sono, no terapinya ke sono, no. Dikejar pokoknya sama kita. Cuman kadang-kadang kita lupa Asy-Syafi yang memberikan kesembuhan, huwa Allah, adalah Allah, bukan dokter, bukan obat. Buktinya mana? Dokter juga mati. Dokter juga bisa sakit. Kalau dokter tidak mati, dokter tidak sakit, silakan kalian agungkan dokter seagung-agungnya. Tapi dokter juga mati, Ibu. Ada kisah menarik nih Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah. Nabi Allah Musa suatu hari sakit gigi. Lalu kemudian karena sudah saking tidak ketahan, berdoa kepada Allah, ya Allah, saya sakit gigi, udah nggak ketahan. Saya minta kepadamu agar saya disembuhkan, ya Allah. Lalu kemudian Allah memberikan wahyu kepada malaikat Jibril. Malaikat Jibril turun kemudian kepada Nabi Musa, hai Musa, Allah kemudian memberikan wahyu kepadamu, obatnya tuh daun anu. Kalau sekarang di kita mah daun binahong kali, Pak ya, Bu. Daun binahong kali. Lalu Nabi Musa karena mendapatkan wahyu seperti itu dilaksanakan. Daun tersebut diremes-remes, ditempelin ke giginya, sembuh. Keesokan harinya sakitnya kambuh lagi, Bapak Ibu. Nah, karena Nabi Musa udah tahu obatnya apa, tanpa berdoa lagi kepada Allah, diambil daun tersebut. Udah kita sebut aja daun binahong dah. Diremes lagi, ditaruh lagi di giginya, ternyata nggak sembuh. Nabi Musa kan begitu, dikit-dikit komplain, Bu, Pak. Akhirnya Nabi Musa kemudian berdoa, ya Allah, kemarin mah pakai daun binahong sembuh, ini mah kagak. Apa kemudian kata Allah melalui wahyu yang diberikan oleh malaikat Jibril? Kata malaikat Jibril, perkataan Gusti Allah disampaikan oleh malaikat Jibril, hai Musa, kemarin pada saat kau tempelkan daun tersebut, sebelumnya kau berdoa dulu kepada Allah, lalu kemudian Allah kasih sembuh sebab kau berdoa kepada Allah. Dan kemudian hari ini kau praktekkan hal yang sama tapi kau tidak sembuh, kau melewati Gusti Allah. Walaupun kau tetap menekadkan, tapi kau tidak berdoa dulu kepada Allah, kau langsung ambil daun tersebut, kau tempelkan, maka tidak sembuh. Ini jadi pelajaran penting buat kita Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah. Karenanya ketika mau makan ada doa, yang doa itu adalah doa anak kita bertahun-tahun kalau ihtifalan dibaca.
Bapak-bapak, ibu-ibu, saya akan membacakan doa makan. Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina. Mintanya apa? Berkah. Apa yang aku makan, apa yang kau berikan rezeki kepadaku ya Allah, berkahilah. Agar apa? Tubuhku enteng di bawah sholat, tubuhku mudah di bawah ibadah. Poinnya itu, kalau kita makan kemudian badan kita malas dipakai ibadah, ciri makanan yang kita makan tidak berkah. Nauzubillah summa nauzubillah. Jadi ini mau ngomongin makan dan berkah, Bapak Ibu. Karena memang apa? Ini yang sudah jarang. Bahkan sekarang mah kiai-kiai pengennya kaya, ustad-ustad nyuruhinnya kaya. Nih amalin ini biar kaya, nih amalin ini biar anu. Jarang ada ustad yang ngomong kita hidup harus contoh Rasulullah. Rasulullah sederhana. Kayanya udah jarang gitu, Bu. Oleh karenanya Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu jadi poin penting. Karenanya bagi para ustadz, bagi para guru, memang benar ikhlas menjadi poin dasar ketika memang agar ilmu yang disampaikan meresap ke hati orang yang disampaikan, meresap ke hati bapak dan ibu yang mendengarkan. Syaratnya ustadznya harus ikhlas. Kalau tidak ikhlas, maka pasti ilmu yang disampaikan oleh ustadz tersebut seperti air hujan yang jatuh ke batu yang licin, pasti tidak akan bertahan di batu tersebut. Nauzubillah summa nauzubillah. Makanya ketika ustadz buka kitab Bismillahirrahmanirrahim, faslun wa arkanul wudu'i sittatun. Kalau yang dipikirin, waduh jamaahnya beli 5 doang, paling amplopnya 70.000 ini loh. Ya, bunga dikit amat ya. Yang dia sampaikan walaupun 1 jam 2 jam tidak akan bertahan di hati, pasti akan keluar dari kuping kiri, masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Itu yang menjadi dasarnya Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, mudah-mudahan memperingatinya kita akan Maulid Nabi ini, sekali lagi Bu, Bapak, kita bisa mencontoh sifat Rasulullah dari segi kesederhanaan hidup. Karena apa? Kaya dan miskin itu sudah diatur Bu. Kita mau usaha sampai nyungsep kalau bahasa kampung, tapi rezeki kita yang sudah ditakar, contohnya kita ditakdirkan jadi orang miskin, tidak akan ada orang yang bisa membantu kita menjadi orang kaya. Tapi sebaliknya, kalau Allah sudah takdirkan kita menjadi orang kaya, sekalipun seluruh manusia bersatu untuk menjatuhkan kita agar miskin, tidak akan ada yang bisa. Itu yang harus kita tanamkan. Ma quddiralaka sayasilu ilaika. Apa yang Allah sudah takdirkan kepadamu pasti akan sampai kepadamu. Wa ma lam yuqaddar laka lam yasil ilaika. Apa yang tidak Allah takdirkan kepadamu tidak akan sampai kepadamu. Oleh karenanya, dengan dasar itu marilah kita isi majelis taklim. Cukuplah kita kerja di siang hari, di pagi hari, malam hari kita pakai ngaji, kita pakai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berharap apabila nanti kita meninggal dunia, Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khotimah, kemudian dikumpulkan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga Firdaus, dan kemudian kita bersama dengan baginda Nabi menjadi tetangga. Waduh, nikmatnya luar biasa. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Itu saja mungkin sekelumit dari saya. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.